Oke, mungkin perkenalan dulu Bang, nama gue Bani Windra Nugra Purnomo. Iya. Gue dari Ilmu Pustakaan. Di sini gue mau wawancara skripsi terkait gimana sih pemeliharaan arsip SM Hang Tuah, apakah udah sesuai dengan peraturan di ANRI atau belum? Oke, mungkin bisa perkenalan dulu, nama abang siapa? Nama saya Dani Ridho Rizky Riyandi, Oke, di sini sebagai apa Bang? sebagai staf tata usaha Satu tata usaha. bidang surat menyurat. Satu penyurat. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal gue pertanyaan ke abang nih hari ini. Oke, berarti di sini hari ini abang bersedia untuk diwawancara ya? Iya. Oke. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan bang ya. Iya. Oke, yang pertama di sini menurut abang nih pengelolaan arsip di SMA Hang Tuah ini sepenting apa sih? Karena cukup penting karena kan buat pedoman nanti ya. Misalkan kayak arsip yang contoh arsip yang surat yang mau keluar, pedoman dari situ. Iya. Tempatnya dari situ. Oke. Terus kalau dari abang sendiri pengalaman dalam pengelolaan arsip itu udah berapa lama ya, sejauh apa gitu pengalamannya dalam pengelolaan arsip dan surat? Pengalamannya baru tahunnya berapa ini? Tahunnya gitu atau sama tahun aja sih paling? Tahunnya dari 2021. 2001 ya, Iya. Sampai sekarang. Sekarang. Oke. Nah, terus mungkin di sini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita ke ranah arsip dinamis aktif. Oke, di arsip dinamis aktif itu di sini tuh sarana dan prasarana tuh apa aja sih buat pengelolaannya? Kayak pengelolaan kan arsip dinamis aktif itu kan arsip yang masih dipakai dalam kebutuhan operasional sehari-hari nih di SMA iya. gua. Nah, itu biasanya apa aja tuh alat-alat yang dipakai sarana prasarananya? Sarana saya paling scan digital. Scan digital. Satunya. Terus sama scan buat fotokopi. Oh. Tuh. Terus sama Printer gitu. printer ya, printer sama buat tempatnya itu Polko ya. Yang tempat nyimpen Ya, Oh iya, folder itu. folder ya. box ya. Folder box Oke. kayak gitu. Oke. Terus kalau di undang-undang itu tuh ada yang namanya pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip itu jadi kita itu ngelompokin arsip itu yang keluar dari guru atau dari keuangan atau dari mana tuh kita kelompokin sesuai kategorinya. Iya, Nah, di sini berarti ada ya Ada, kegiatan iya. pengolahannya. pengelolaan Zaman sesuai masuk sini dengan masih kena satu kebutuhan. seperempat. Misalkan kayak surat tugas guru ada Dia itunya kelahiran tahun foldernya 86 kan? sendiri. Ada sendiri gitu ya. Oh, gitu. Oke. Bisa. Berarti SMA Nah, di dalam kegiatan pemberkasan arsip ini kalau di undang-undang itu kita dibagi dua. kena satu Jadi ada seperempat. pemberkasan, ada pembuatan Padahal daftar berkas harusnya sama bayar pembuatan daftar isi 50%. berkas. Nah, kalau daftar berkas itu tuh dia Bilang ini, kan soalnya 90. jadi Saya bilang gini, di dalam unit arsipnya ini itu berkasnya ada berkas apa aja, kayak berkas keuangan kah atau pendidikan, sekolah, atau yang lainnya, operasional lainnya. Nah, terus kalau yang itu tuh daftar berkas itu ada nggak di sana? saya nggak akan itu, Kalau saya gini akan dibagi bang, semuanya, jadi saya kayak bayar keuangan 250. bagian keuangan arsipnya sendiri. Kalau di TO bagi kayak surat keluar, surat masuk dari TO semua. Itu dibikinin daftar nggak? Dibikin daftar, ada daftarnya. Ada file daftar sendiri ya berarti? Ada surat sendiri. Oh, Per surat itu, misalkan buat ke dalam ke sekolah ada di itunya, format itunya. Nah, kalau di dalam isi berkasnya itu sendiri nih, kan misalnya berkas tadi keuangan nih, itu ada isi daftar lagi nggak per berkas itu? Kayak misalnya di dalam berkas keuangannya ada daftarnya isinya tentang pengadaan, tentang Ada. berarti ya? Ada, ya. Berarti daftar boxnya ada, Ada. daftar isinya pun juga ada. Ada, ya? ya. Oke, terus nah jadi di arsip di undang-undang ini nih ada yang namanya prinsip undang-undang, prinsip asal usul sama prinsip aturan urutan asli. Nah, jadi prinsip asal usul itu tuh gimana sih surat ini nih dibuat dari diruntutin itu dari penciptanya. Nah, di sini tuh diterapin nggak? Jadi kayak misal surat dari anggap tadi keuangan tuh, dia bikin surat tentang pengadaan, terus masuk ke arsip. Ya. Nah, itu berarti tadi kan ditata berarti sesuai nomor sama sesuai instansi keuangan sama keuangan gitu kan Iya. ya. Berarti itu kalau di sini masuk ke prinsip asal usul. Nah, berarti kalau pandangan abang nih soal itu gimana tuh bang? Pentingnya prinsip asal usul itu? Penting karena buat
kalau di sini kalau berurutin nomor ya kayak Ah. keluarnya nanti nomor berapa, soalnya disurutin dari nomor itu. Pentingnya kayak gitu. Iya berarti. Oke. Soalnya kan di sini kayak dilihat juga ya sama yayasan kalau asip keluar masuknya tuh kalau nggak sesuai nanti di yang nggak sesuai itu bakal harus ada gitu. Iya, dirutin lagi ya. Harus dirutin lagi. Nah, terus di sini tuh ada yang namanya prinsip urutan asli. Urutan asli itu jadi misal tadi kayak keuangan itu kan dia ngirim misalnya surat pengadaan. Terus nanti ada surat pembelian. Nah, itu misal berurut tuh duanya. Nah, itu di Hang Tuah itu udah berurut atau belum? Kalau Apa acak aja sesuai misal keuangan ya udah keuangan tapi enggak. kalau bagian itu memang kalau misalkan di keuangan emang keuangan khususnya. Kalau misalkan di tata cara. Kalau misalkan mengurut ya menurut saya mah udah mengurut. Udah urut ya? Ya udah mengurut. Oh. Dari sesuai abjad nomornya. Abjad nomor suratnya itu ya. Oh, oke. Nomor surat keluarnya. Oke, nah habis itu di sini kalau arsip inaktif itu ada yang dipindahin nggak? Misal, jadi kan arsip inaktif itu tadi arsip yang udah nggak kepake, apa bukan udah nggak pakai sih, penggunaannya itu udah menurun. Itu dia kayak ada kayak dipindahin kayak ditaruh di tempat sendiri gitu atau tetap sama nih sama arsip-arsip lainnya. Inaktif tuh kayak apa tuh? Inaktif itu surat yang kayak udah nggak sering kepake gitu. Ya misal tadi pengadaan nih, tapi itu pengadaannya di tahun lalu gitu misalnya. Tahun udah ada yang baru tuh. Tetap ditaruh dulu sampai per 5 tahun baru dipindahin ke gudang. Oh, per 5 tahun dipindahin ke gudang. Per 5 tahun. Gudangnya itu yang ada ruangan sendiri berarti. Ada gudang arsip, ada yang buat peralatan. Yang arsip yang dekat kantin itu. Ya gitu. Oh, gitu. Nah, itu dalam pemindahan itu dibuat kayak semacam berita acara gitu. Kalau ini arsipnya udah dipindahin atau dibikin daftar gitu. Kalau bikin daftar iya paling enggak berita acara enggak. Oh, ke berita acara nggak sampai berita acara berarti ya? Daftar aja. Daftar aja. Biasanya yang pindahin tahun ini, dipindahin di gudang ada gitu. Oh, gitu. Oke, berarti ada daftarnya ya. Iya, daftar doang. Oke. Nah, berarti tadi si ruangnya itu ada berapa sih tadi? Ruang apa? Ruang yang mindahin arsip yang udah lama nggak kepake itu. Satu yang di belakang itu dong ya? Iya. Itu satu semua. Keuangan, tata usaha, itu semua. Nah, itu disatuin semua kan nggak dibeda-bedain? Di paling di ini yang di raknya soalnya kita beda. Raknya iya, gitu ya? Bagian keuangan raknya beda, ininya beda. Nggak kelihatan ya apa gede itu, huruf tinggi. Nah, terus kali kalau ya? di SMA Hang Tuah, kalau di undang-undang ini nih, jadi dalam penataan arsip itu tuh dibagi jadi 3. Jadi ada pengaturan fisik arsip, sama pengelolaan informasi arsip, sama penyusunan daftar arsip. Nah, kalau di SMA Hang Tuah ini, itu penataannya kayak gimana ya? Prosedurnya gitu, prosedur penataan arsip inaktif. Inaktifnya? Yang udah lama nggak pakai gitu. Kalau SMA Paling tadi inaktif yang udah kepake ya? Iya, yang udah lama nggak pakai. Penataannya dilihat dari tahun. Dari tahunnya misalkan dari udah 5 tahun ke belakang, baru kita pindahin ke gudang, disortir dulu yang mana yang arsip yang mungkin masih nggak bisa kepake tahun ini, pakai dulu, baru yang nggak itu baru dipindah gitu. Oh, jadi dibagiin dulu yang kepake, yang mungkin bisa kepake, nggak dimasukin ke situ Nggak berarti masukin, ya? nggak. Nah, kalau yang nggak kepake berarti Baru pindahin. Dan bikin daftar juga kan Bagian berarti? di daftar. inilah Oke. nggak kaku banget gitu loh. Berarti gitu prosedurnya ya, prosedur penyimpanan. Nah, terus di sini tuh kalau di undang-undang itu ada yang namanya daftar arsip, pengelolaan arsip yang belum memiliki daftar. Jadi daftar arsip inaktif nih, tapi belum didaftarin, belum ditulisin. Tapi sama abang mungkin udah, sama tim arsip di HT mungkin, ini udah inaktif nih, cuma belum bikin daftar. Ada nggak kayak gitu? Kirain Yang barengan terakhir kemana, kayaknya jalan ada deh yang di kemarin, SMA pada yang bawah. keuangan itu. Iya. Jadi udah tahu nih ini inaktif, tapi belum dibikin daftarnya. Belum ya. Oh, ada berarti ya? Sebelumnya kan kata usaha mah kan yang itu emang didaftarin dulu tuh, yang mau dipindahin yang mana, arsipnya baru dipindahin. Keuangan saya belum tahu juga kan, soalnya beda keuangan bagian keuangan sendiri, arsipnya atas sendiri. Tapi di situ ada kayak yang belum didaftarin itu tuh, ada daftarnya lagi nggak sendiri? Arsip yang kayak tadi tuh, kan tadi belum ditentuin lagi tuh, kayak keuangan tadi tuh, dibikinin daftar lagi apa kayak dibiarin ya udah nih belum Dibikinin daftar lagi. Oh, dibikin daftar lagi ada ya berarti ya? Tadi kan mau dirapiin lagi juga gudangnya, mau ditata lagi ulang sesuai daftar yang itu. Daftar itunya. Daftarnya aktif ya? Iya, artinya sesuai itu. Gitu. Oke.
Oke, nah selanjutnya itu kita ada di alih media. Nah, alih media kalau di Hang Tuah itu ada kegiatan alih media nggak sih? Jadi perubahan format nih, dari format yang mungkin kayak dari kertas ke digital. Ada berarti ya. Ada. Nah, kalau abang sendiri nih, tanggung jawab abang di alih media itu sejauh apa? Sampai mana aja? Sampai Scan gitu, scan pendataan. ya, scan, pendataan, pengelompokan Sesuai tadi ya kayak keuangan gitu-gitu. ya sesuai itunya. Berarti digitalnya tadi juga ada ya, kayak misal keuangan itu. Digital keuangan kayaknya belum ada ya di sini. Baru ada tata usaha. Oh, Soalnya tata usaha. Scannernya yang bagian keuangan belum ada. Oh gitu. Iya kayaknya belum ada ya. Oh. Baru Nah, ada saya. terus kalau di undang-undang itu ada yang namanya arsip itu sebagai nilai kebuktian gitu. Nah, jadi arsip sebagai nilai kebuktian tuh kayak misalnya Hang Tuah ini ada arsip kayak surat tanahnya nih untuk pembangunan tempat sekolahnya gitu. Atau mungkin surat dari yayasan kalau yang membuktikan kalau SMA Hang Tuah ini benar-benar sekolah yang berjalan gitu. Iya. Nah, itu pendapat abang nih soal penanganan pemeliharaan arsip-arsip kayak gini nih gimana? Paling gampang. Arsip-arsip dengan nilai kebuktian nih. Bangun Kebuktian. semuanya, Ah. kasarannya. Ya berarti emang Emang SD di kayak gitu dalam. kita dipisahin sih kalau misalkan penting kayak gitu. Ada maksudnya nggak bakal ditaruh ke gudang juga, Iya. disendiriin, dikhususin gitu. Tapi di tempat yang sama yang tempat abang kerja itu Iya ada. sama ya? Biasanya kan kayak itu ada lemari sendiri ya di tata usaha itu. Iya. Balik taruh situ. Soalnya itu kan memang penting nggak Iya, boleh sampai hilang. iya nggak boleh pelan kalau hilang kan Iya. bisa kacau Iya. perjalanan sekolahnya ini. Oke, berarti sendirinya itu. berarti ada ya. Enggak. Terus kalau di sini nih, kalau di Hang Tuah ini penanganan arsip yang punya nilai kebuktian itu sama nggak kayak arsip-arsip inaktif atau aktif yang sebelumnya? Apa ada penanganan khusus? Kalau yang pembuktian, Yang nilai penting ini nih, nilai kebuktian gimana penanganannya? pengenannya emang dikhususin kalau itu. Khususin ya? Ada harus nggak benar-benar ditaruh sesuai kayak di lemari gitu. Sesuai itu. Nggak Lemarinya boleh. pun juga khusus ya, bukan Khusus kayak ya. biasa ya. Lebih aman lah gitu. Lebih aman. Oke. Terus kalau misal di SMA Hang Tuah ini ada kriteria khusus nggak, misalnya arsip yang di alih mediain itu yang kayak gimana? Ada mediain? Ya arsip yang kira-kira harus di PDF-in atau di scan itu ada kriteria khususnya nggak? Nggak ada kalau di sini. Semua di sini emang lagi proses pemindahan digital semua ya. Oh jadi semuanya digitalin aja Digitalin gitu? semua. Jadi nggak ada yang kayak misalnya yang udah mungkin arsipnya kayak gimana gitu harus di alih mediain, sementara yang ini yang kayak gimana nggak terlalu harus gitu. Jadi semua diperlakukan sama ya? Oh gitu, oke. Arsip yang itunya ada apa ya? Yang kertas itu yang nggak digital ada, yang digital ada. Oh gitu, jadi semuanya tuh? Semuanya. Oke. Nah terus kalau misalnya di sini di SMA Hang Tuah itu prosedur buat alih media arsip tuh kayak gimana? Prosedur proses tahapannya nih Udah dapat jatah. mungkin dari arsip kertas sampai di alih media itu prosedurnya gimana tuh tahapnya? Oh, SMP di orang tua. Langsung sih kalau saya kan kayak misalkan kayak mau ngirim surat kan kita paling di PDF-in dulu tuh, Iya. di scan dulu buat arsip kita sama fotokopi buat arsip yang Mama ke gitu. Bali sama Bude Baru Langsung aja gitu ya? langsung nggak ada susah apa sih. Nggak ada kayak diseleksi dulu atau kayak gimana, boy langsung aja ya? Langsung nanti paling pemindahan ini sesuai folder sih. Iya, disesuaikan sama foldernya. Foldernya surat ini Ya mangga. ini naruhnya gitu. Oke. Terus kalau di SMA Hang Tuah ini arsip yang di alih mediain ini nih ada yang di semacam ditandain gitu nggak sama orang-orang arsipnya? Kayak mungkin dikasih cap atau dikasih apa gitu? Atau di alih media udah alih media aja? Ditandai maksudnya? Jadi kayak kalau di ANRI itu, di peraturan ANRI, jadi kalau di alih median itu sebenarnya harus ada kayak tanda, kayak mungkin tanda tangan dari orang arsip atau mungkin cap. Jadi kalau di sini di alih media aja ya? Dia beda aja. Oh gitu, oke. Berarti nggak ada kegiatan tadi ya tanda tangan gitu-gitu sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Terus kalau tadi kan sarana prasarana buat arsip inaktif sama aktif kan udah ada tuh tadi. Iya. Nah kalau yang buat alih media itu ada prasarana khusus nggak? Apa sama aja? Prasarana khusus paling kita taruh di Google Drive. Oh di Google Drive gitu ya? Biar lebih lebih aman mungkin ya kalau misalkan kena virus atau apa taruhnya di situ bisa diangkut ke semua juga. Iya. Tapi nggak ada kayak mungkin server sendiri atau gitu, nggak sampai situ ya?
Enggak. Oh, belum sampai belum sampai situ. Oh, oke. Mungkin nanti ya. Nah, terus kalau alih media di Hang Tuah ini nih, yang di alih media ini dibikinin kayak semacam daftar atau berita acara nggak? Media daftar kita enggak. Oh, pokoknya alih media Alih media nggak aja dibikin berita acara atau daftar gitu nggak ada ya? Enggak. Sama sekali nggak ada ya? Iya. Oke, berarti kayak gitu aja alih media. Berarti kalau misalnya alih media ini nih, apakah hal yang baru gitu di Hang Tuah? Apa baru ya? Baru 2 tahun terakhir ini. Oh, baru 2 tahun terakhir ini. Kan sebelumnya memang masih kertas ya. Kertas saya semua. Iya. Kita kertas. Sekarang yang baru itunya masih apa? Baru dia mediain. Ya, mungkin masih kayak penyusian juga ya? Iya. Oh, gitu. Emang kalau sistem dari itunya memang belum bagus sih menurut saya. Iya. Baru juga bagus. Terus kalau yang di alih medan itu apa dibuang atau atau disimpan lagi? Kayak misal tadi tuh surat udah di alih media nih, kalau udah PDF-nya tuh, yang kertas ini Disimpan aja ya? ya. Buat misalkan di media nggak ada gitu atau lupa nama itunya, baru pakai itu ada. Biar jaga-jaga aja. Tapi nggak dimusnahin berarti itu? Enggak. Penyelesaiannya per 5 tahun. 5 tahun, setiap 5 tahun sekali ya? Udah 5 tahun umur arsipnya baru dipindahin ke gudang, udah berapa per 10 udah kalau nggak salah baru pemusnahan. Oh, gitu. Udah. Terus berarti kalau di sini berarti abang familiar sama istilah jadwal retensi arsip dong? Jadwal apa? Jadwal retensi arsip. Oh, nah jadi jadwal retensi arsip tuh hampir mirip sama yang kayak abang lakuin tuh, yang 5 tahun sekali dimusnahin. Oh, iya. Nah, itu ada kayak misalnya arsip tadi nih, anggap kayak kita balik lagi ke keuangan nih. Itu ada masanya nggak arsip ini berlakunya sampai kapan? Ada. Ada daftar sendiri? Atau nggak ada? ada. Di perhitungan aja sih kalau itu. Misalkan di tahun ini, dari lihat di tahun penerbitnya tuh, terbitnya tanggal tahun berapa, udah 5 tahun baru kita pindahin ke gudang. Ya itu kan di gudang penuh tuh baru pemusnahan. Jadi gitu per 10 tahun dimusnahan. Tapi nggak ada kayak standarnya kayak tadi tuh keuangan, ada standarnya kah yang mengatur harus 5 tahun apa ya? Enggak. Oh, berarti semua disamain rata 5 tahun. Oh, gitu. Oke. Ya udah paling itu sih Bang. Ya, dikit pertanyaan dah. Oke, sekali lagi terima kasih nih Bang sama-sama atas kesediaannya diwawancara. Oke, terima kasih.